Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelty Nusra Sabila. Saya dari kelas Biologi D semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Evi Rofianti. Pada video ini saya akan membahas mulai dari struktur atau bagian tubuh dari bakteri Lactobacillus bulgaricus, kemudian klasifikasi, pemanfaatan, dan penelitian atau kampanye terbaru yang terkait dengan bakteri tersebut. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri probiotik gram-positif yang digolongkan ke dalam bakteri hormofermentatif yang berbentuk batang. Bakteri ini lebih dominan untuk memecah gula sederhana untuk menjadi sumber energinya. Bagian tubuh atau struktur bakteri Lactobacillus bulgaricus pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dinding sel, protoplasma, yang di dalamnya terdapat membran sel, mesosom, lisosom, DNA, dan endospora, dan bagian yang terdapat di luar dinding sel seperti kapsul, flagel, dan pilus. Adapun klasifikasi dari Lactobacillus bulgaricus yaitu kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, family-nya Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesiesnya Lactobacillus bulgaricus. Dalam kehidupan sehari-hari, bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki beberapa manfaat, antara lain berperan dalam proses pembuatan yogurt. Yogurt merupakan produk hasil olahan susu yang mengalami fermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Karena yogurt merupakan produk fermentasi, mari kita bahas apa itu fermentasi. Fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Dalam kasus pembuatan yogurt, proses fermentasi mengubah asam laktosa menjadi asam laktat menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Tahapan pembuatan yogurt terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu pemanasan susu. Susu segar dipanaskan sampai suhunya 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Langkah yang kedua adalah pendinginan susu. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya mencapai 30 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Pendinginan dilakukan agar saat ditambahkan bakteri, bakteri tidak mati. Langkah yang ketiga adalah penambahan bakteri. Setelah suhu mencapai 37 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50-60 ml susu atau liter. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau di dekat api agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Langkah keempat adalah pemeraman. Setelah ditambah bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat dengan suhu 30-40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Langkah yang terakhir adalah filtrasi. Filtrasi ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Dalam pembuatan yogurt, Lactobacillus bulgaricus berperan dalam menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Nah, asam laktat tersebutlah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt. Manfaat bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam yogurt adalah mampu membersihkan sistem pencernaan, membantu proses penyerapan makanan karena Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri probiotik yang mampu memecah makanan yang masuk sehingga lebih mudah terserap. Kemudian mampu memperkuat daya tahan tubuh anak karena bakteri ini mampu menyeimbangkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Lalu mampu mengurangi intoleransi laktosa pada anak. Intoleransi laktosa adalah keadaan ketika anak tidak mampu mencerna laktosa dengan baik karena rendahnya kadar enzim laktase di dalam usus. Jadi bakteri Lactobacillus bulgaricus ini membantu mencerna laktosa yang masuk ke dalam tubuh. Dikarenakan banyaknya manfaat Lactobacillus bulgaricus dalam yogurt, salah satu merek yogurt menciptakan kampanye Hari Yogurt Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi yogurt secara rutin. Dipilihnya tanggal 29 Mei sebagai Hari Yogurt Nasional karena pada tanggal tersebut, tepatnya pada tahun 1958, dibentuk World Gastroenterology Organization atau WHO, sebuah organisasi global yang fokus pada penelitian dan diskursus seputar masalah perut atau gastro. Nah, itu dia penjelasan mengenai bakteri Lactobacillus bulgaricus. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.